Halo sahabat Nissan, jumpa lagi dengan saya Sugeng, sales eksekutif dari Nissan Cibubur. Pada hari ini saya akan mereview sedikit tentang Nissan Leaf 2022 Rutan Color. Oke sahabat Nissan, gak usah lama-lama, kita akan mereview bagian dari Nissan Leaf 2022. Untuk itu kita akan melihat bagian depan dulu. Oke sahabat Nissan, bagian depan ini dari Nissan Leaf sendiri, dia sudah menggunakan DRL atau Daylight Running pada bagian sisi atas dari Nissan Leaf. Dan untuk lampu dekat dan lampu jauhnya sendiri, sahabat Nissan, dia sudah menggunakan LED. Dan untuk lampu sen dia masih menggunakan bohlam. Dan kemudian untuk fog lampnya juga, dia juga masih, yang ada di bawah ini dia juga masih menggunakan tipe bohlam. Oke sahabat Nissan, kita berlanjut ke bagian roda dari Nissan Leaf sendiri. Nah, seperti yang kita lihat, untuk roda dari Nissan Leaf, dia sudah dibalut ring 17 dengan menggunakan roda dari Dunlop dengan ukuran 215/50 R17, yang artinya dia menggunakan ring 17. Dan kemudian untuk sistem pengeremannya, dia juga sudah menggunakan tipe disc. Oke sahabat Nissan, kita akan berlanjut mereview untuk bagian dari sisi spion dari Nissan Leaf sendiri. Nah, untuk spion dari Nissan Leaf itu, dia sudah dilengkapi dengan lampu sen yang sudah menempel di dalam dari sisi spion kiri maupun kanan. Dan kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang bisa melihat sisi depan, kiri, kanan. Nah, untuk yang di sebelah sini, ini dia akan bisa melihat dari sisi sebelah kiri. Tuh. Dan kemudian kita berlanjut ke bagian handle dari Nissan Leaf. Nah, untuk handle sendiri, dia sudah dilengkapi dan sudah ditambahkan chrome. Jadi untuk dari Nissan Leaf itu jadi terkesan lebih elegan lagi. Kemudian untuk setiap pembelian dari Nissan Leaf sendiri, dia sudah ditambahkan kaca film dari Vicul. Itu ya. Kemudian untuk bagian sisi handle pintu baris kedua juga sudah dilengkapi atau ditambahkan chrome di dia. Untuk Nissan Leaf sendiri jadi lebih elegan dan lebih dinamis untuk varian kelas Nissan Leaf ini. Nah, untuk bagian dari sisi roda bagian belakang, sama untuk yang di depan, dia juga sudah menggunakan sistem pengereman dari disc. Dan kemudian untuk masalah roda sendiri, dia juga sudah dilengkapi ring 17. Kemudian bannya sendiri sudah dilengkapi sama Dunlop. Oke sahabat Nissan, kita sekarang berlanjut ke bagian belakang dari Nissan Leaf. Untuk bagian belakang sendiri, dari Nissan Leaf sendiri itu terdiri dari defoggernya. Kaca dari Nissan Leaf ini sudah dilengkapi dengan defogger. Kemudian sudah ditambahkan wiper belakang, jadi ketika hujan, ketika berkabut, pandangan dari pengemudi itu bisa tampak lebih jelas melihat ke belakang, sisi belakang. Dan kemudian dia sudah ditambahkan spoiler bagian atas, dan kemudian antenanya itu masih bisa dimodifikasi lagi atau ditambahkan dari Nissan Leaf. Dan kemudian untuk sisi bagian belakang dari Nissan Leaf ini juga ditambahkan kamera. Nah, untuk kameranya sendiri, dia juga sudah menggunakan 360 yang tadi saya sudah bilang, saya sebutkan.
kamera 360 dia bisa melihat dari sisi depan, kiri, kanan maupun belakang. Jadi mobil Nissan Leaf ini terkesan lebih mewah dan lebih mengandalkan safety-nya. Oke sahabat Nissan, tadi saya sudah mereview sedikit untuk Nissan Leaf 2022, masalah spesifikasi dari eksteriornya. Saya akan memberi sedikit penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan dari mobil listrik. Nah, apa saja itu? Kelemahan sendiri dari mobil listrik sendiri itu adalah satu, kita perlu menunggu lama untuk waktu pengecasannya, itu minimal 40 menit dan maksimal itu bisa sampai 2 sampai 3 jam. Dan kemudian yang selanjutnya, kelemahan dari mobil listrik itu sendiri adalah infrastruktur dari pengecasannya itu atau daya sumbernya masih belum terintegrasi dengan pemerintah. Terus untuk yang selanjutnya atau yang ketiga itu adalah harga yang masih tergolong lebih mahal atau masih mahal. Jadi untuk yang bisa memiliki mobil listrik itu adalah orang-orang yang mungkin dia mempunyai uang lebih untuk membeli dari mobil listrik itu sendiri. Nah, dan untuk kelebihan dari mobil listrik itu sendiri banyak. Salah satunya adalah pajak per tahun dari mobil listrik itu sendiri, dia sudah disubsidi oleh pemerintah. Maka untuk pajak per tahunnya itu di angka kurang lebih di bawah 1 juta. Itu di luar progresif ya, sahabat Nissan. Nah, dan untuk kelebihan yang kedua itu adalah bebas ganjil genap. Nah, untuk bebas ganjil genap di seluruh Indonesia ataupun di Jakarta khususnya mengalami perluasan untuk masalah jalur ganjil genap. Jadi ini adalah mobil listrik yang untuk solusi dari ganjil genap itu sendiri, untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga, dia bebas polusi atau zero emission karena tidak mengeluarkan asap sama sekali. Dan yang keempat adalah free maintenance, dia tidak perlu menggunakan oli mesin, filter oli, busi dan sebagainya. Nah sahabat Nissan, inilah perbandingan cost-nya dari mobil listrik head to head-nya mobil bensin ya. Dan kelebihan selanjutnya dari mobil listrik khususnya mobil Nissan Leaf itu sendiri adalah tambahan extended warranty selama 2 tahun untuk baterai yang awalnya 8 tahun menjadi 10 tahun atau 2100 km untuk garansi baterai itu sendiri. Oke sahabat Nissan, sekian penjelasan dari saya seputar mobil listrik Nissan Leaf. Untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe YouTube kami, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di sini. Oke, salam dari kami, dealer Nissan Cibubur.